Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Bumi Agung, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 IPA 2 dengan materi sistem gerak. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta tolong untuk ketua Misku, silakan pimpin doa. Semua siap. Maka kawan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sepertinya ada kawan saya yang tidak masuk, dilihat dari waktunya yang kosong ya. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Dua orang ya, karena bangkunya kosong dua ya. Ya, dua orang. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, supaya kita lebih semangat, dulu kita briefing dulu ya. Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, baik, materi sistem gerak. Oke, masih diingat nggak sih pengertian dari gerak? Apa itu gerak? Ya, Edi, coba Edi. Apa ya? Gerak adalah perpindahan satu titik ke titik yang lain. Oke, jadi gerak itu perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak. Masih ingat pengertian dari sistem gerak? Asik. Apa sih pengertian dari sistem gerak? Perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Oke, baik, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian, terlebih dahulu kita akan mengadakan materi. Untuk linknya sudah dibagikan ke grupnya tadi ya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Terlalu sedikit kasih waktunya 5 menit. Cukup ya, 5 menit. Mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai ya. Baik, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu sih pembelajaran kita tujuannya apa, seperti itu ya. Jadi biar tidak ngambang. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat mempresentasikan data hasil analisis gangguan sistem
gerak dan teknologi sistem gerak selama diskusi berlangsung. Terlebih dahulu kita saksikan video tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak ya. Dari video yang kalian saksikan tadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada pemain sepak bola tersebut? Terjadinya kurang patah, jadi seperti itu ya. Yang kalian lihat tadi, nanti kalian tuangkan di dalam LKPD. Namun sebelumnya itu akan membagikan kelompok, ya bagi kelompok. Jadi terdiri dari 5 orang. Jadi silahkan kelompoknya sudah ibu bagi sebenarnya untuk tempel di papan informasi. Silahkan kalian duduk dengan kelompok yang sudah ibu bagi. Rehat. Oh iya, rehat kelompok. Yusuf. Ya, pokoknya cepat ya. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Silakan kalian isi LKPD sesuai dengan video yang kalian saksikan tadi yang akan kalian tuangkan di dalam LKPD. Silakan dibaca. Jadi dalam kegiatan ini Ibu akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama adalah dari diskusi kelompok keaktifan kalian, jadi super kalian dalam nilai, kemudian dari pretest dan post test ya, dan presentasi. Silakan kerjakan. Kalau tidak ada, silakan cari di internet ya kalau itu. Ada pertanyaan nggak dari LKPD atau kurang jelas? Cukup jelas ya? Iya. Nanti silakan perwakilan kelompok untuk presentasikan hasil diskusi. Oke, waktunya selesai. Silakan perwakilan kelompok
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku koordinator nomor 1 ingin membacakan diskusi dari cedera pergelangan kaki biasanya terjadi ketika melakukan pergerakan memutar pergelangan kaki dengan cara yang tidak tepat dan tiba-tiba. Hal tersebut dapat menyebabkan jaringan ligamen mengalami peregangan yang berlebih hingga dapat terjadi robekan. Pergelangan kaki kesleo atau dikenal juga sebagai cedera ankle sering terjadi saat pergelangan kaki bergerak melebihi batas gerakan normal. Apakah ada pertanyaan? Silakan uji. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan. Faktor resiko pergelangan kaki kesleo. Faktor penyebab. Jawab pertanyaan dari kelompok 2 kelompok ini. Jatuh atau tersandung dengan posisi pergelangan kaki yang berputar. Mana? Baik, bisa saya tanya. Makasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Silakan. Baik, saya berkoordinat dari kelompok 3. Pertanyaan gejala pergelangan kaki kesleo. Oke, saya akan menjawab diwakili oleh Rifki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari saudara ini. Gejala utama pergelangan kaki kesleo adalah rasa nyeri di pergelangan kaki, terutama saat berdiri atau berjalan. Gejala lainnya berupa emas, pembegakan pada kaki, pergelangan kaki dan area sekitarnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik selanjutnya kelompok 3 ya. Yusuf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang cara penyembuhan gangguan pada tulang. Yang pertama, penyembuhan pada tulang dapat dilakukan dengan cara 1. Pemasangan bit bahan kaku yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. 2. Pemindaian benda keras yang ditempatkan di daerah ekstrim tulang yang patah. 3. Pembedahan internal. Pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. 4. Transplantasi sumsum, yaitu sumsum merah ditransplantasikan dari satu orang ke orang yang lain. Dalam hal ini diperlukan teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikannya ke resipien tanpa merusaknya karena sumsum sangat berat. Yang kedua, penyembuhan kanker tulang. Kanker tulang disebabkan oleh suatu persoalan dengan sel-sel yang membentuk tulang.
lebih dari 2.000 orang-orang diagnosis di Amerika setiap tahun dengan suatu tumor tulang. Tumor tulang terjadi paling umum pada anak-anak dan remaja-remaja dan lebih kurang umum pada orang-orang dewasa yang lebih tua. Ada banyak tipe-tipe yang berbeda dari ragam tulang. Tumor tulang yang paling umum termasuk osteosarkoma, hemisarkoma, chondrosarkoma, malignan fibrosarkoma, dan chordoma. Penyembuhan kanker tulang dapat dilakukan dengan cara pembedahan dan amputasi, cara lain seperti kemoterapi dan radioterapi juga efektif. Yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Sumsum merah dapat ditransplantasikan dari satu orang ke orang lainnya. Diperlukan suatu teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan memberikannya kepada pasien tanpa merusaknya. Karena sumsum sangat lunak, contohnya yaitu tulang janin usia 4 bulan yang masih berada dalam kandungan. Baik, itulah presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah kelainan pada tulang? Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman saya, Novita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana cara mencegah kelainan pada tulang? 1. Menambah asupan kalsium dan vitamin D. 2. Rutin berolahraga. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Bisa diterima? Baik, apakah ada pertanyaan lain? Peggy dari kelompok lain? Jika tidak ada, baik, saya akhiri presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 4 yang akan membahas tentang gangguan pada Selamat pagi, saya Dr. dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. 1. Keselio. Keselio dapat disembuhkan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang keselio, memberi kompres dingin dan memposisikannya lebih tinggi, misalnya dengan mengejar bagian tubuh yang keselio dengan tubuh batal. Keselio dapat membaik dan sembuh dengan sendirinya dalam 2 minggu. 2. Artritis otot. Artritis otot dapat disembuhkan dengan biasanya sulit saat melakukan koordinasi penanganan mulai dari perubahan pola makan dan untuk memenuhi nutrisi seimbang hingga melakukan fizioterapi sesuai anjuran dari dokter. 3. Myositis bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat-obatan seperti kortikosteroid dengan dosis tinggi bisa mengurangi pelayanan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? cukup. Kalau cukup, kita kasih aplaus untuk kelompok ini ya. Sudah beberapa kelompok yang telah menyajikan
belajar apa namanya presentasi hasil diskusi ya. Selanjutnya apa sih yang dapat kalian simpulkan dari materi yang telah kalian diskusikan kemudian kalian yang telah dipresentasikan oleh kawan kalian? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Ocha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tentang satu gangguan pada tulang. Yang pertama ada osteoporosis, artritis, dan yang ketiga tumor tulang. Cara mengatasi gangguan pada tulang dengan cara operasi. Cara penyembuhan pada gangguan tulang. Satu, penyembuhan patah tulang dilakukan dengan cara pemasangan gip, pemberdayaan, pemindahan internal, transparansi tisu. Penyembuhan kanker tulang. Penyembuhan kanker tulang dapat dilakukan dengan cara pembedahan dan amputasi. Cara lain seperti kemoterapi dan radioterapi juga efektif. Dan cara mencegah kelainan pada tulang. Cara mencegah kelainan pada tulang: 1. Menambah asupan kalsium dan vitamin D. 2. Rutin berolahraga. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Menggunakan pemeriksaan pada tulang. Penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. Penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. 1. Kesleo. Penanganan awal kesleo umumnya dilakukan dengan konsumsi obat antinyeri dan metode AXA. 2. Atrofi otot. 3. Distrofi otot. 4. Myositis. 5. tendinitis. 6. Fibromyalgia. 7. Penyakit Parkinson. Gangguan pada persendian. Penyebab pada sendi. 1. Osteoartritis. 2. Reumatoid arthritis. Faktor risiko radang sendi. 1. Riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, riwayat cedera sendi sebelumnya, obesitas. Gejala radang sendi. Tanda dan gejala radang sendi antara lain dari yang berskala ringan hingga sangat berat. 2. Kapok pada sendi, bengkak pada sendi, kemerahan kulit pada bagian sendi yang meradang, ruang gerak sendi menjadi terbatas atau terganggu. Gimana ya Pak? Setuju. Sudah bisa dipahami? Baik, dari kesimpulan yang disampaikan oleh kawan kalian, dapat kita lihat di sini bahwa gangguan pada sistem gerak itu ada beberapa penyebabnya, ya. Jadi yang pertama adalah gangguan pada tulang. Contohnya adalah tulang. Kemudian ada gangguan pada tulang belakang. Kalau gangguan pada tulang belakang itu, ini penyebabnya adalah salah satunya cara kita, posisi kita di saat duduk, ya. Penyakitnya yaitu adalah kifosis, lordosis, dan skolisis. Kifosis, kalau misalkan posisi duduk kita salah, selalu berduduk, ini akan menyebabkan penyakit kifosis. Kemudian lordosis. Oke, kalau lordosis dia terlalu melengkung ke belakang. Jadi intinya kalau misalkan kita terlalu banyak membawa beban berat, bebannya terlalu berat, misalkan tas terlalu banyak isinya, ini akan menyebabkan lordosis. Oke, kemudian skoliosis. Skoliosis, kalau misalkan posisi duduk kita itu salah, maka suka miring ke samping. Ini akan menyebabkan melengkungnya ke samping, tulang kita akan melengkung ke samping dan kiri ke samping kanan. Ya, jadi posisi duduk itu harus bagus. Jadi intinya karena apa? Akan menyebabkan gangguan pada
sistem gerak khususnya tulang belakang. Kemudian gangguan pada persendian. Yang pertama adalah terkilir, kemudian dislokasi, artriosis, urai sendi, artritis, dan lain-lain. Kemudian gangguan pada otot, hipertrofi, atrofi, distrofi otot, kemudian tetanus. Kita lanjut teknologi sistem gerak ya. Yang pertama adalah penyembuhan patah tulang dengan apa? Dengan pemaparan hip, kemudian pemindaian, pembedahan internal dan penarikan kapsi ya. Kemudian penyembuhan kanker atau tumor tulang yang pertama adalah kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Selanjutnya penggantian sendi. Jadi pembedahan untuk menggantikan sendi yang rusak dengan campuran logam. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati dalam menjaga kesehatan pada tulang kita. Karena memang kalau misalkan sudah terganggu, penyembuhannya pun akan sulit ya seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi gangguan pada sistem gerak. Namun sebelum kita menutup pertemuan ini, untuk mengetahui seberapa besar sih materi yang telah kalian serap, Ibu akan memberikan link soal untuk polsek. Silakan, ini sudah saya berikan di grup. Silakan kerjakan. Selesai? Baik, setelah Ibu lihat nilai kalian, yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Ocha. Kita kasih aplaus dulu. Jadikan motivasi ya bahwa kalian pun bisa mendapatkan nilai yang tertinggi. Baik, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, apakah ada kendala? Tidak ada. Apakah pembelajaran ini cukup menyenangkan? Cukup. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, namun sebelumnya untuk mengikuti pertemuan kita terlebih dahulu berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat berkah dari Allah SWT. Amin. Silakan ketua untuk memimpin doa. Siap. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi kita di kesempatan minggu depan. Insya Allah kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Silakan ketua.